Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Ya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita berdoa, lebih dahulu kita presensi ya. Apakah kalian sudah masuk? Masuk semua, Bu. Oh, masuk semua. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Di sini apakah anak-anak ada yang tahu mengenai teks anekdot? Belum, Bu. Oke, jika belum, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Sebelumnya kita ketahui tujuan kita mempelajari teks anekdot. Kita pada hari ini untuk memahami apa itu teks anekdot, pengertian, struktur, dan seperti apa teks tersebut. Baiklah, di sini Ibu mempunyai PowerPoint. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian ciri-cirinya. Pertama, teks anekdot. Adapun pengertian teks anekdot yang perlu kalian ketahui yaitu, menurut para ahli, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu, menarik, yang menggambarkan kejadian seseorang atau terhadap gagasan tertentu. Sedangkan pengertian anekdot menurut KBBI yang dituliskan bahwa anekdot adalah cerita lucu, menarik, dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian ada struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang kedua, orientasi. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita tentang detail di bagian ini. Yang ketiga, kritis. Kritis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang ceritakan. Yang keempat, reaksi. Bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Jadi pada bagian reaksi ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang timbul tadi. Dan struktur yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Jadi pada bagian koda ini adalah bagian terakhir yang menyimpulkan cerita tersebut. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri teks anekdot. 1. Ciri-ciri teks anekdot yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Maksudnya adalah perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. 2. Menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada di dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Contohnya seperti orang-orang pemerintah, anggota,
DPR, dan sebagainya. Bisa juga sebagai orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris. Nah, ciri yang paling utama dari teks anekdot adalah humoris. Nah, tetapi walaupun humoris, teks tersebut bertujuan untuk menyindir secara halus. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan cara yang lebih lucu maupun diterima oleh masyarakat. Ciri yang keempat yaitu terselip kritikan atau tujuan. Tujuan dari teks anekdot ialah menyelipkan kritikan dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Kemudian termasuk pada kaidah. Saat kita menulis teks anekdot, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada di dalam teks anekdot, yaitu memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Kaidah kedua, menuliskan sesuai struktur yang diawali dengan bagian abstrak, di akhir dengan bagian koda. Menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Kaidah selanjutnya yaitu memakai kata keterangan waktu lampau, memakai kata predikat atau kata kerja, memakai kalimat yang berbau perintah. Dan kaidah yang terakhir adalah dibuat secara berurut dan kronologis. Selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh dari teks anekdot. Nah, ini dia contoh dari teks anekdot, bisa kalian lihat yang berjudul KUHP. Yang pertama, abstraksi. Seseorang dosen di Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparnya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudari Ali tadi," pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala. Seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad, "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" "Dasar Ahmad," pertanyaan Pak dosen dijawab dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, pada teks ini sudah kita ketahui bagaimana strukturnya. Abstraksi yaitu pada bagian awal yang menampilkan gambaran isi dari cerita tersebut. Kemudian orientasi, pada orientasi ini, pada cerita ini yaitu dia menampilkan latar belakang terjadinya suatu kejadian. Pada bagian krisis, dia menjelaskan mengenai mahasiswa tertawa karena hal tersebut. Pada bagian krisis. Kemudian reaksi. Reaksi adalah bagian menyelesaikan masalah dalam diskusi tadi. Kemudian bagian terakhir adalah koda, mana kesimpulan yang terjadi pada teks tersebut. Nah, anak-anak, setelah Ibu jelaskan dari penampilan PowerPoint tadi, Ibu akan menyimpulkan tentang materi tersebut. Itu bahwa teks anekdot ialah sebuah cerita singkat yang lucu, yang menggambarkan kejadian
menarik, berisi kejadian seseorang dan bertujuan untuk mengkritik. Jadi struktur teks anekdot adalah abstraksi bagian yang menggambarkan isi dari teks anekdot. Orientasi adalah latar belakang dari terjadinya cerita tersebut. Kritis adalah hal-hal yang terjadi yang tidak biasa dalam teks tersebut. Reaksi merupakan cara penulis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian yang terakhir adalah coda yang berisi kesimpulan dari teks tersebut. Nah, pada hari ini apakah anak-anak ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, coba jelaskan apa itu teks anekdot. Saya, Bu. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik yang bertujuan untuk menghibur pembacanya dan biasanya teks anekdot itu bersifat mengkritik. Ya, bagus. Teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya, itulah materi tentang teks anekdot pada hari ini. Untuk anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian membawa satu teks anekdot ke pada saat pelajaran, kemudian kita akan menganalisis teks tersebut. Nah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, pada waktu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.